di segmen kedua kita akan ngomongin tentang selebriti yang tersandung kasus narkotika maupun obat-obatan ya. Dan kenapa, mungkin kalian bertanya ke gue, kenapa gue ngebahas ini? Karena salah satu yang bikin gue kaget, yang pertama bikin gue kaget sebagai as a content creator, cukup kaget mendengarkan kabar ini. Dan juga gue yakin kalian para penikmat karya komedi pasti juga terkaget-kaget saat kalian mendengarkan berita yang sempat jadi viral di media sosial dan juga di masa kita, dimana salah satu komika Indonesia yang kita cintai, yang tadi duga-duga begitu ya, ternyata Coki Pardede ditangkap oleh polisi karena kasus narkoba. BTW, kasus Coki Pardede ini menambah panjang kasus selebriti yang terjerat kasus narkoba. Seperti kita ketahui, sebelum Coki Pardede banyak sekali selebriti mungkin udah dari zaman dulu ya tersandung kasus narkoba. Ada banyak banget, mungkin kalau misalkan gue sebutin satu persatu. Selebriti senior banyak banget tuh. Ada siapa namanya? Faris RM, lalu Ahmad Albar, dulu sempat juga Roy Martin begitu ya. Lalu siapa lagi sih yang udah mulai agak-agak milenial ini, Semi Siborangkir begitu. Kemudian Jeffrey Nicole. Lalu content creator juga ada dulu sebelum Coki, siapa sih namanya? Eriko Lim ya. Dan sekarang Coki Pardede nambah lagi. Oh ya, selebritas ada lagi yang sempat jadi hangat dan diperbincangkan itu Bos TV dan juga istrinya Ardi Bakri and Nia Ramadhani. Itu jadi sebuah hal yang ini menambah panjang kasus, menambah jalan panjang kasusnya selebriti tersandung kasus narkoba atau narkotika dan obat-obatan begitu. Dan ya, gue dapat kabar Coki Pardede ditangkap oleh pihak kepolisian karena kasus narkoba itu, kalau nggak salah tuh hari Kamis gue baru dapat. Sebenarnya penangkapannya hari Rabu malam. Kalau yang gue lihat dari beberapa orang terdekat Coki seperti Bang Panji, tadi gue juga dengerin podcastnya di Siniar Hiduplah Indonesia Maya, kemudian di podcastnya Om Deddy ketika ada Bang Patrick Effendi sama Teretan Muslim dan juga teman-teman di MLI begitu. Dan gue baru dapat kabarnya tuh Kamis siang, karena kan ditangkapnya kan Rabu malam. Kamis siang baru gue dapat kabar itu, dan gue agak kaget gitu. Ini pas awal-awal gue dapat kabar ini kan dari TikTok sebenarnya, yang gue nggak baca berita dan nggak buka Twitter saat itu. Pas gue lihat, ini beneran nih, langsung gue search, ada loh. Tapi ya, kita bacain bareng-bareng ya. Untuk kalian yang belum tahu siapa itu Coki Pardede, gue nggak percaya kalau lu nggak tahu siapa itu Coki Pardede. Dia komika pentolan stand up komedi Indonesia di season 4 dan juga pentolan stand up komedi Academy season 2. Dan beliau dikenal dengan gaya jokesnya itu adalah dark jokes bersama dengan Teretan Muslim. Dan Coki Pardede ini adalah talent dari Majelis Lucu Indonesia. Sempat jadi kontroversi karena kasus-kasusnya yang dulu-dulu, dan gak akan gue omongin di sini. Kali kita akan fokus ke apa yang terjadi di Coki Pardede beberapa hari terakhir. Oke, gue dapetin beritanya dari Republika. Polisi tetapkan Coki Pardede tersangka kasus narkoba. Ditulis oleh dari reporter Evarianti dan dari redaktur dan juga redaktur Ratna Puspita ya. Dan berita ini di jam 11 siang kemarin 4 September 2021 jam 11 siang. Ini sebenarnya harusnya masuk di news update yang tadi ya, cuman biar ngepas aja daripada gue bingung nge-bridgingnya gitu kan ke segmen kedua. Jadi gue langsung ke sini aja. Dari republika.co.id di Tangerang, kepolisian menetapkan komika Reza Pardede alias Coki Pardede
sebagai tersangka kasus penyalahgunaan narkotika. Selain Coki Cah Pardede, 2 orang lainnya yakni WLY dan RA yang terlibat dalam kasus yang menjerat stand up comedy tersebut. Jadi yang ditangkap itu nggak cuma Coki Cah Pardede, tapi ada 2 orang lainnya, itu WLY dan juga RA. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus dalam konferensi persnya menyampaikan 3 orang sementara menjadi tersangka. Kami akan proses. Jadi 3 orang ini ditetapkan sebagai tersangka ya. Yusri menjelaskan ketiganya memiliki peran yang berbeda dalam kasus tersebut. Coki diketahui merupakan pemakai sabu, lalu WLY merupakan kurir yang mengantarkan barang sabu itu ke Coki, dan sedangkan si RA ini adalah pemasoknya. Jadi 3 orang ini ditangkap dari pemasoknya, si pemakai, dan juga kurir yang nganterin gitu. Yusri mengatakan penangkapan terhadap ketiga tersangka berawal dari adanya laporan dari masyarakat pada akhir Agustus lalu. Polisi lantas melakukan pemeriksaan dan menangkap WL di salah satu apartemen di Pesanggerahan, Jakarta Selatan pada Selasa 31 Agustus sekiranya pukul 5 sore. Hasil interogasi, WL mengaku baru mengantarkan sabu ke inisial RP atau Coki Cah Pardede. Reza Pardede atau RP diamankan ditemukan 1 klip sisa narkoba jenis sabu. Hasil pemeriksaan awal memang RP pengguna kurang lebih 2 tahun mengenal LW. Jadi sebenarnya si Coki Cah Pardede ini memang sudah mengkonsumsi narkoba jenis sabu ini udah kurang lebih 2 tahun gitu. Dan gue juga baca di beberapa artikel bahwa Coki itu sebenarnya sempat berhenti dari pengkonsumsi narkoba. Cuman dia lanjut lagi gitu, entah kenapa alasannya. Tapi beneran ya, kalau efek kecanduan narkoba tuh gila parah banget, bro. Saking parahnya ini sampai untuk berhenti aja agak sulit gitu. Lanjut lagi. Coki Cah Pardede ditangkap di Pagedangan, Kabupaten Tangerang pada Rabu 1 September di malam hari 1 September malam, tepatnya pukul 10. Dari hasil interogasi terhadap Coki Cah Pardede dan WL, polisi kemudian melakukan pengembangan dan akhirnya menangkap tersangka lainnya yang menjadi pemasok, yaitu adalah RA. RA diringkus pada Jumat 3 September malam di kawasan Karawaci, Tangerang. Pada saat penggeledahan RA, kita temukan sabu-sabu di kediamannya dengan berat bruto kurang lebih 11 gram. 11 gram guys, gila lah. Atas perbuatannya, ketiga tersangka dijerat pasal 114 Jungto, pasal 112 Jungto, pasal 132 dalam UU Republik Indonesia nomor 35 tahun 2019 tentang narkotika dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Ya, BTW, kemarin juga gue sempat nonton beberapa hal yang terjadi di press conference, dan banyak berita-berita berseliweran yang gue baca juga. Bang Coki Pardede ini mengkonsumsi produk narkoba jenis sabu ini caranya tidak lazim begitu ya. Ya pastinya gue gak akan sebutin di sini karena jujur bahasanya agak-agak gimana gitu, dan menurut gue kayak nggak friendly untuk gue sebut di sini. Kalian kalau mau cari tahu silakan langsung aja cari aja di YouTube Coki Pardede, enter, lo bakal nemuin tuh banyak. Dan di situ ada video-video berita dari beberapa portal berita, Kompas lah, dari Merdeka.com, dari Republika, dari Antara, dari Tempo, dan yang lain-lainnya. Banyak banget, lo bisa cari aja informasinya di sana. Dan ngomong-ngomong, kemarin kan press conference tuh di kemarin hari Sabtu siang. Gue nonton bagaimana statementnya diberikan Coki, dan cukup aneh sih. Tapi buat kalian yang belum nonton, gue akan kasih lihat pernyataan dari Coki Pardede tentang dirinya yang tersandung kasus
narkoba. Dan kita lihat dulu aja ini pernyataan Coki. Cek. Stand up. Saya pertama-tama pengen minta maaf ke keluarga, terutama ayah dan ibu, dan juga minta maaf selanjutnya kepada manajemen, karena memang ini langsung berinteraksi kepada pekerjaan saya, dan juga ingin meminta maaf kepada orang-orang yang menikmati karya saya. Mohon bersabar dulu karena akan agak sedikit tertunda karya-karya yang bisa teman-teman nikmati, karena ada urusan yang lebih penting, yaitu kesembuhan saya dari adiksi terhadap obat-obatan terlarang. Dan biarlah ini menjadi pelajaran buat saya tentunya, dan juga pelajaran buat teman-teman yang ada di luar sana, bahwa ketergantungan kepada zat terlarang itu tidak ada untungnya sama sekali. Jadi biarlah saya belajar dulu, biarlah saya memperbaiki diri dulu, biar nanti saat saya kembali lagi di panggung itu, saya jadi lebih baik, jadi lebih bertanggung jawab, dan bisa menghibur teman-teman yang ada di luar sana 2, 3, atau 4 kali lipat lebih baik daripada saya yang sekarang. Terima kasih banyak. Ya, permintaan maaf yang dia lontarkan saat itu, kalau gue lihat pas itu ya, dengan hati yang merupakan salah satu hal yang buat gue ya, mohon maaf gue bilang biasa, karena memang kalau gue lihat entah ya, kalau misalkan kasus selebriti, kalau kasus yang terlibat itu adalah selebriti, baik itu komika, penyanyi, pekerja seni, dan yang lain-lainnya, itu selalu dikasih kesempatan untuk ngobrol atau memperlihatkan dirinya, bukan memperlihatkan dirinya sih, memberikan statement gitu ketika dia diciduk tim kepolisian. Gak ada bedanya sama Anji kemarin ataupun Nia Ramadhani. Bahkan mungkin gue mungkin akan sebut beberapa pelawak atau beberapa entertainer yang terkena kasus narkoba, banyak banget. Selain Coki Pardede, sebelumnya ada Nia Ramadhani dan Pak Bos TV itu, Bang Ardi Bakri, kemudian ada Anji, Dunia Manji ya. Terus ada dulu tahun 2019 sempat 2019 atau 2018 ya, gue lupa, Nunung. Lalu ada Semi Simorangkir dulu banget ya, ada Semi Simorangkir, ada Jeffrey Nicole ya kan. Dan mungkin jadi pemikiran teman-teman semua adalah kenapa para selebriti mudah sekali tergoda akan narkoba begitu, entah kenapa gitu. Dan gue sebenarnya ya, sebelum gue dapat berita atau membacain berita sebelumnya, gue masih belum menemukan jawaban kenapa Coki pakai narkoba jenis sabu ini. Dan gue sempat searching sebentar, gue nemu beberapa berita yang gue dapatkan. Ini salah satunya dari sindonews.com. Ini alasan komika Coki Pardede pakai jenis narkoba, yaitu sabu. Kita lihat ya. Kapolres Metro Tangerang Kota Kombes Doniju De Fatima mengungkap alasan Coki Pardede mengkonsumsi narkoba jenis sabu. Komika asal Depok itu rupanya sengaja mengkonsumsi barang haram tersebut untuk ketenangan dirinya. Nah, yang bersangkutan menggunakan itu untuk memperoleh ketenangan. Dengan ketenangan dia bisa percaya diri untuk mempercaya dirilah gitu kan. Well, kalau kita lihat dari alasan untuk menenangkan diri, banyak banget selebritas yang tersandung tersandung narkoba. Alasannya mereka mengkonsumsi narkoba adalah untuk ketenangan diri. Karena mungkin mereka memikir gini bahkan mungkin jadi kesimpulan dari diri gue ya, bahwa pelawak yang mampu membuat dirinya lucu itu mampu menghibur orang, membuat sesuatu lelucon yang benar-benar lucu, bikin lucu terus,
itu tuh kadang-kadang diri mereka di dalamnya tuh lagi ada sesuatu hal yang nyesek gitu. Bener nih, mereka para pelawak entah ini nggak semua, gue bilang nggak semua ya, tapi para pelawak gue lihat memang banyak banget dari mereka yang bisa menghibur orang, bisa memberikan istilahnya hiburan bagi orang-orang untuk bisa ketawa luar biasa, tapi sebenarnya dalam dirinya lagi ada masalah yang luar biasa. Makanya itu salah satu bentuk profesionalitas gitu, itu adalah ketika lo dapat masalah dalam diri lo jangan sampai keluarin itu dalam dunia profesional lo. Kalau dalam pelawak jangan sampai lo itu keluar muncul saat lo perform atau saat lo memperlihatkan gaya lu dalam melawak begitu, karena itu akan berpengaruh banget. Dan itu adalah salah satu bentuk profesionalitasnya. Tapi untuk menggunakan narkoba untuk sebagai ketenangan emang nggak sulit sih. Ada gimana gitu. Tapi ada alasan aneh lagi. Lu masih ingat Nia Ramadhani dan juga Ardi Bakri saat dia ketangkap oleh kepolisian karena dia mengkonsumsi narkoba? Alasannya sangat-sangat aneh, yaitu adalah karena dia bosan PPKM. Mohon maaf ya. Kalau bosan sama PPKM kan bisa entah apa gitu, mengembangkan bakat diri sendiri gitu. Entah apa gitu, mungkin nyoba menu masakan yang baru, atau mungkin ada sesuatu atau kegiatan yang menarik seperti mungkin bikin furniture lah, latihan bikin animasi lah, atau apapun begitu, setidaknya ngasih manfaat ke lu. Lah ini bosen PPKM, konsumsinya narkoba, ya Allah. Gue kasihan sih, gue kasihan banget sih sama si Nia Ramadhani ini. Dan gue juga dapat kabar baru dari MLI. Gue akan coba cari dulu. Gue akan coba cari di Instagramnya MLI. Gue dapat kabar kalau si Coki Pardede ini akhirnya sorry. Gue coba cek. Akhirnya bisa direhabilitasi ya. Permintaan untuk direhabilitasi akhirnya dipenuhi, sehingga untuk Coki Pardede sendiri lu sudah cukup ini ya, sudah kalau bisa dibilang bebas, belum terbebas dari ancaman pidana. Aku belum terlalu tahu ya, karena aku bukan ahlinya di hukum penggunaan narkoba gitu. Tapi kalau udah bisa melewati proses rehabilitasi itu udah aman aja gitu. Intinya ya Coki Pardede akhirnya bisa menjalani proses penyembuhan gitu ya. Kalian jujur aja ya. Kalau misalkan yang gue lihat dari Coki Pardede sendiri, kasus ketergantungan narkobanya itu mungkin bisa dibilang belum terlalu kelihatan gitu efeknya. Mungkin itu kalau dari gue. Tapi kalau untuk teman-temannya Coki yang memang udah dekat dari awal, kayak Bang Patrick Effendi, Tretan Muslim, atau teman-teman di MLI pasti udah pasti tahu gitu. Tapi kalau dilihat dari fisik, gue lihat nggak ada efek sama sekali sih dari si Coki Pardede pakai narkoba gitu. Dan akhirnya direhabilitasi di Rumah Sakit Ketergantungan Obat. Jadi ya, asesmen telah diterima oleh BNN. Jadi ya, yang pastinya kita ngasih support untuk Bang Coki Pardede. Kita pengen komedi Indonesia kembali lagi, bangkit. Dan untuk mungkin Bang Coki kalau misalkan nonton, gak mungkin sih, tapi seandainya mungkin teman-teman yang membantu mensupport Coki Pardede untuk sembuh,
pastinya gue pengen, harapan gue adalah semoga ini jadi pembelajaran buat Bang Coki agar menjadi insan yang lebih baik. Dan kalau bisa kan gue juga gue nonton kemarin, kemarin nonton podcastnya Om Deddy bareng sama teman-teman di MLI. Sama kepribadian Coki itu suka menyendiri. Gue nggak tahu dia suka menyendiri karena memang ada masalah yang ada dalam dirinya atau bagaimana. Yang pasti berani untuk mengutarakan mengutarakan masalah yang ada di dalam dirinya ke orang-orang terdekatnya pasti. Karena siapa tahu bisa membantu begitu. Karena begitu guys, jadi pelawak tuh nggak selamanya 100% happy. Kadang-kadang ada dalam dirinya kayak rasa-rasa kayak lagi ada masalah buntu banget, gue pengen nyari jalan keluarnya bagaimana begitu kan. Tapi di dunia profesionalitas ketika dia harus tampil dengan komedi, itu masalah tersebut harus bisa tertutupi, nggak boleh sampai muncul, nggak boleh sampai kelihatan gitu. Itu jadi kesulitannya. Tapi ya gue gak bisa mengeneralisir semua pelawak seperti itu ya, hanya beberapa. Nah, pastinya ya jadi insan yang lebih baik aja. Kalau misalkan ada masalah mohonlah bantuan, jangan usah malu-malu gitu lah ya. Dan pastinya kembali lagi tadi gue bilang semoga jadi pembelajaran. Dan oh ya, ada teman-teman yang bertanya ke gua, kalau Bang Coki Pardede lagi kena kasus ini gimana kelanjutan stand up tournya dia, maaf saya tersinggung, yang dibikin di MLI sama MLI gitu. Nah sebenarnya ini kabar baik juga untuk kalian para umat lucu yang pengen melihat stand up spesialnya Coki Pardede, itu maaf saya tersinggung, bahwa ternyata event tersebut tetap terlaksana di 8 September 2021. Informasi detail akan disampaikan 8 September 2021, tapi eventnya akan tetap lanjut tidak ada penundaan. Tapi kita lihat nanti akan kelanjutannya bagaimana. Oke. Tetap berlangsung namun dengan format dan sajian yang baru. Nah, kita lihat nih. Kalian bisa lihat dari postingannya MLI. Kepada umat lucu, tur maaf saya tersinggung akan tetap berlangsung namun dengan format dan sajian yang baru. Informasi detail terkait ini akan disampaikan Rabu 8 September 2021 alias Rabu depan ya, atau Rabu besok ini. Kami akan merangkum semua pertanyaan Anda dan memberikan jawaban. Kami juga menghargai pilihan Anda. Apabila ingin melakukan refund tiket, informasi akan kami sampaikan pada hari tersebut. Demikian ucapan beribu terima kasih kepada Anda yang selalu sabar dan bersedia menunggu informasi resmi dari kami. Tertanda Kianwiki Stoikov, General Manager Majelis Lucu Indonesia. Ya pastinya lanjut tapi dengan format yang berbeda. Jadi kita akan lihat kelanjutannya bagaimana. Kalian jujur aja ya, kalau gue lihat dari nama stand up tournya, namanya maaf saya tersinggung, gue merasa kayak menarik nih sebenarnya. Karena ngomongin soal komedi itu kan untuk beberapa waktu terakhir ini memang ketersinggungan terhadap komedi itu gede banget gitu. Entah gue bilang entah dari komedian manapun ya, mau komedi seaman apapun pasti potensi ketersinggungan bakal gede juga. Bahkan hal-hal yang mungkin kita pikir nggak akan ada yang tersinggung, bahkan ada yang tersinggung di beberapa. Emang bang kayak kalian. Dan menarik begitu. Jadi sebenarnya gue ada dua pilihan, ada maaf saya tersinggung sama si stand up tournya Panji Pragiwaksono yang Komedi Menoy. Tapi gue nggak tahu yang Komedi Menoy lanjutannya bagaimana. Nah, dari semua yang terjadi tentang Coki Pardede yang ditahan karena kasus narkoba, selebriti yang tertangkap narkoba, lalu bagaimana dari perspektif gua? Menurut gua, kadang-kadang ada masa di mana selebritis itu merasa kelelahan. Lelah dalam artian, kan kita tahu entertainer, selebriti
selebriti yang kita lihat itu jobsnya luar biasa gede. Ya tergantung ya, ada yang jobnya sering atau setiap hari dapat, atau bahkan ada selebriti yang mungkin jobnya tuh nggak terlalu sering gitu, mungkin seminggu sekali atau sebulan bisa sekali 2 kali gitu kan. Pasti ada titik-titik di mana mereka merasakan kelelahan gitu dan butuh untuk waktu istirahat. Tapi untuk pelarian ke narkoba itu adalah salah satu hal yang gue nggak bisa wajarin sih. Karena istirahat aja. Kalau lu merasa lelah, ya udah istirahat, makan makanan bergizi, istirahat yang cukup, olahraga yang cukup begitu. Dan kalau misalkan lu stres ada masalah, lu coba utarain aja ke orang-orang terdekat lu yang bersedia mau menolong lu. Karena gue yakin selebriti itu orang terdekatnya, dia punya orang-orang terdekat yang mau diajak curhat. Jadi kalau misalkan dia punya masalah, kenapa lo nggak curhat sama dia? Kalau siapa tahu orang terdekatnya dia bisa ngasih solusi ke dia gitu. Tapi ya begitu. Dan kembali lagi gue bilang, mau pelariannya ke apapun, mau narkoba, mau obat-obatan terlarang, seks bebas dan yang lain-lainnya, itu tidak bisa dinormalkan ya. Itu udah salah besar gitu. Dan gue pikir gini, apa sih untungnya narkoba? Gitu loh. Apa sih untungnya narkoba? Kalau lu bilang kalau misalkan pas selebriti, kalau lu bilang narkoba itu membuat lu menjadi tenang, sekarang gini. Menurut gue akan lebih tenang kalau diri gue tidur. Diri gue mending tidur dibanding minum narkoba. Nyobain narkoba. Mending gue tidur aja dah. Tidur tuh udah bikin semua kelelahan yang ada dalam badan gue tuh udah lepas aja gitu. Kalau narkoba kan nggak seperti itu ya. Kalau narkoba kan kerjanya dia kan ada zat yang bikin adiktif kan, bikin lo kecanduan kan. Kalau zat itu masuk ya secara langsung kayak lo kalau misalkan udah nyoba 1-2 kali, nantinya akan berakibat kepada lo kalau misalkan 1 hari lo nyoba misalkan sunting ganja gitu kan. Lo hari kedua lo coba lagi, ntar hari ketiga, hari keempat, hari kelima lo akan ini lagi, lo akan ketergantungan. Jadi kayak 1 hari gue nggak bisa hidup tanpa obat-obatan ini gitu. Dia akan sulit gitu. Dan kalau lo mau tobat pun akan sulit kalau misalkan lo kayak berhenti sejenak gitu. Pasti akan ada muncul tiba-tiba dalam otak pengen lagi gitu. Jadi sulit banget gitu. Makanya salah satu layanan yang diberikan untuk mereka-mereka yang terkena kasus penyalahgunaan narkoba itu adalah rehabilitasi. Karena itu untuk memperbaiki sistem tubuh lu, memperbaiki pola lu untuk gaya hidup lu gitu ya, mencoba memperbaiki gaya hidup lu. Yang tadi lu nyoba konsumsi narkoba kan itu kan akan membuat organ dalam lu berpengaruh gitu kan. Jadi rehabilitasi lu coba untuk memperbaiki gaya hidup lu, mencoba memperbaiki cara lu olahraga, cara lu beristirahat, cara lu makan makanan bergizi begitu. Dan pastinya untuk recover tubuh lu juga gitu dari ketergantungan itu. Ngeri ya, ngeri. Ngeri banget, apalagi kasus kalau misalkan orang-orang nggak tahu ngapa-ngapa tiba-tiba orang ini ditahan gara-gara kasus narkoba, kan agak ngeri gitu. Bahkan mungkin gini, btw gue mau cerita sedikit. Gue kan nonton TVRI ya, itu kadang-kadang setiap malam mungkin jam setengah 10-an itu, jam setengah 11-an malam itu kadang-kadang TVRI suka muterin ini film-film pendek BNN. Gue nonton dan ngeri gila bro. Bahkan ada film pendek yang ceritanya ya ojol. Jadi kerja seperti biasa. Tiba-tiba ada lagi berhenti kan. Si ojol ini lagi berhenti, parkirin motor, ngambil barang buat dianterin ke si pemesan, ya kan? Dianterin ke pemesan. Ternyata
sorry, pas dia lagi ngasih di tempat si pemesan itu, tiba-tiba ada orang lari dari situ, dari mana, dari kejauhan lari nyamperin motor, masukin barang kotak entah apalah itu, masukin ke motor, bagasi motor. Bapak ojolnya balik ke rumah, si kotak tiba-tiba dia kaget, kok ada kotak ada di dalam. Ya udah diambil, masukin ke dimasukin, diletakin di meja ruang tamu. Ketiduran kan dia karena dia pulang malam gitu. Kemudian paginya ibunya tuh ngelihat itu ada kotak apa begitu kan. Ini kotak apa, diambil lah begitu. Diambil, kemudian si ibu nganterin anak sekolah. Kalau habis sekolah, si kotaknya itu langsung dikirimin, dibawa entah di ekspedisi gitu, di layanan ekspedisi kayak JNT, JNE gitu. Lalu bapaknya gimana? Bapaknya tuh sebenarnya udah udah kerja duluan begitu, udah kerja duluan berangkat pagi gitu sebelum anaknya pergi. Sebelum anaknya berangkat ke sekolah. Nah, sorenya bapaknya pulang ke rumah. Si bapaknya nyari kotak yang ada di taplak meja, kok nggak ada begitu. Tiba-tiba dapat telepon dari kepolisian kalau istrinya ditangkap gara-gara peredaran narkoba. Kan bahaya ya. Nyokap si istrinya nggak tahu apa-apa masalah narkoba, tiba-tiba ditahan sama polisi gara-gara mengedarkan produk narkoba gitu. Itu ngeri banget loh. Jadi kayak digambarkan, lo mau menggunakan atau tidak, lo mau mendekati atau nyentuh sedikit pun, narkoba tuh membahayakan banget loh. Luar biasa, bener-bener luar biasa pengaruhnya. Jadi itu untuk kalian jadi entertainer, jangan sampai kalian tergoda tekan narkoba ya. Kalau kalian punya stres, curhatlah ke orang terdekat. Jangan berpaling atau jangan berpaling sih. Bukan berpaling, istilahnya apa ya gue bilangnya? Jangan malah ke narkoba gitu. Itu bahaya banget. Kalau punya stres, konsultasiin ke dokter mungkin ya, ke dokter. Atau kalau misalkan lu butuh teman curhat, ya lu ngobrol aja ke orang terdekat lu gitu. Kalau misalkan lu capek, lu merasa lelah, istirahat lah yang cukup, makan makanan bergizi, jaga kesehatan, olahraga yang teratur gitu ya. Mantap. Jujur aja kalau untuk masalah narkoba kayak gini gue agak-agak kesel gitu, atau udah kayak capek gitu ngelihat berita-berita kayak gini. Tapi ya apa mau dikata, yang terjadi kan memang seperti itu ya. Jadi itu aja.